Hai gengs, balik lagi di Fin Station. Apa kabar semuanya? Baik. Wah, akhir-akhir ini tuh dingin banget ya. Di tempat kalian sama gak sih? But anyway, kali ini kita akan bahas satu pemain Indonesia yang kalian udah pada kenal semua lah. Ini juga idola Mimin. Big applause to Mbak Yola Yuliana. Kita akan bahas singkat tentang karirnya di dunia voli dan apakah masih gacor sih Mbak Yola ini. Nah, tapi sebelum ke pembahasannya, kita markimul dulu deh. Markimul, mari kita mulai. Yola Yuliana adalah seorang pevoli profesional yang malang melintang di pervolian Indonesia. Dirinya sudah mencicipi berbagai tim yang berbeda selama karirnya hingga saat ini. Posisi utamanya dalam tim adalah middle blocker dengan tinggi 181 cm, yang mana sebenarnya itu tidak terlalu tinggi ya untuk seorang MB. Meskipun begitu, gak jarang juga Kak Yola ini dijadikan outside hitter ataupun opposite. Nah, kakak Mimin kelahiran 16 Mei 1994 di Bandung yang satu ini udah banyak mengukir prestasi gengs. Mulai dari masih remaja, Kak Yola udah pernah jadi pemain terbaik Kejurda 2008, kejuara Ivoba, juara Porprov Jabar, pernah dapat medali perak juga di kejuaraan ASEAN Junior, medali perunggu SEA Games, juara Proliga, dan masih banyak lagi. Bisa dibilang karir Kak Yola di dunia voli tak terlepas dari dukungan dan juga pengaruh sang ibu yang juga mantan pemain voli. Sehingga sejak SD Kak Yola ini udah familiar banget lah sama voli. Dan sama ibunya didaftarkanlah Kak Yola ini ke klub voli Alko di Bandung. That's why di usia 14 tahun Kak Yola ini udah lumayan mateng dan dapat penghargaan pemain terbaik itu. Kalau dari segi permainan, emang Kak Yola ini tidak sesuperior itu gengs. Dirinya memang sering menjadi cadangan, namun saat dibutuhkan dirinya itu selalu bisa diandalkan sesuai kebutuhan pelatih. Yang agak Mimin sayangkan adalah Kak Yola ini sering menjeda karirnya ya. Kayak di tahun 2017, Doi memutuskan mundur dari Jakarta Electric PLN untuk menyelesaikan pendidikannya di ilmu administrasi Bagasasi. Pernah juga mengundurkan diri dari timnas, tapi itu bukan sesuatu yang tanpa alasan. No offense sih sebenarnya, karena dua pilihan itu sama-sama baik ya. Dan ternyata Kak Yola memilih pendidikan saat di 2017 itu, which is good banget sih. Tapi sayangnya ya karirnya di dunia voli agak sedikit tersendat gitu aja sih. But ya itu pilihan Kak Yola dan Doi tahu mana yang terbaik buat dirinya sendiri kan. Yang Mimin perhatiin ya, dari kebanyakan atlet-atlet Indonesia tuh masih perlu ditambah lagi dari segi kecepatan, massa otot, sama keseimbangan. Ya bisa kita lihat aja ketika timnas lawan tim Asia lain gitu, pasti kewalahan. Selain dari teknik, fisik, mental juga sangat mempengaruhi. Dan tentu hal ini terjadi hampir di semua pemain timnas tak terkecuali Kak Yola Yuliana. However, semakin kesini udah semakin membaik kok, ya walaupun belum sesignifikan itu. Kak Yola juga masih bisa lah ya kak berkarir sampai usia 40 tuh, jadi kesempatan masih banyak kak. Ayo semangat Kak Yola. Oh ya, tahun ini Kak Yola bareng Kak Aulia juga sempat mengikuti ujian draft pemain baru V-League untuk kuota Asia. Tapi memang sayang persaingan sangat ketat dan keduanya belum berhasil menembus posisi terbaik. Tapi masih bisa coba lagi lah tahun depan. Selain itu Kak Yola Yuliana ini tidak hanya populer di dunia voli aja gengs. Doi udah sering banget lah diundang ke podcast maupun acara-acara TV. Kalian juga tahu sendiri lah. Bahkan pengikutnya di Instagram sudah mencapai 1,6 juta. Emang ya netizen Indo tuh kalau lihat yang cantik-cantik bawaannya pengen follow aja. Ya Mimin dong sekali-kali di follow. Masih banyak yang perlu ditingkatkan dari Kak Yola, dan Mimin yakin Kak Yola lebih tahu hal itu daripada kita semua ya. Dan ini bukan bermaksud untuk merendahkan dan whatever reason yang negatif gitu. Murni karena Mimin ngefans, jadi ya Mimin pasti pengen banget lah pemain yang Mimin idolakan ini bisa melaju pesat dan dengan bangga suatu saat pensiun sebagai legenda yang membawa dampak bagi pervolian Indonesia. Jadi kalau pertanyaannya tadi apakah Kak Yola Yuliana masih gacor atau malah melempem, ya so-so lah, 50-50, 50-50. Tapi Mimin yakin banget Doi nggak pernah berhenti berusaha dan belajar. Karena kalau udah berhenti belajar nih dan merasa puas, wah alamat bakal hancur sudah.
Tapi semangat Kak Yola, kalau Kak Yola nonton ini ya, kita pengen yang terbaik untuk Dikau nih. Kak Yola juga mengakui kok saat melawan Red Sparks di Jakarta kapan lalu itu ya sangat sulit men. Terlebih dihadapkan sama Jong Hoyong dan Park Eun-jin, yang mana secara porsi latihan, kedisiplinan tim juga udah beda banget. Yang paling menonjol sih dari segi postur pastinya. Ya Mimin harap sih regenerasi voli Indonesia ini lebih dipikirkan lagi gitu. Dari mulai sistem pendidikannya, kompetisi resmi juniornya, porsi latihannya, dan masih banyak lagi. Perhatian pemerintah itu sangat-sangat diperlukan. Dan semua hal itu kalau udah baik, imbasnya tetap ke kita juga kok. Timnas jadi baik, prestasi banyak, nama Indonesia juga semakin melambung gitu. Dan satu lagi, ini keresahan Mimin ya. Mimin ini sangat menyayangkan attitude dari para netizen. Please guys, jangan apa-apa tuh dibawa ke konteks yang gak senonoh gitu loh. Apaan sih kalian yang sering kayak begitu? Norak tau. Suka sama yang begituan buat cowok itu normal kok, normal banget malah. Tapi kalau penempatannya gak tepat, ya jatuhnya pelecehan, janganlah. Wah nanti pasti bakalan ada yang ngomong nih, ah Min lu sok suci lu, kayak lu gak suka aja. Gini. Cowok itu emang makhluk visual gengs, yang selalu menilai apapun dari pandangan mata terlebih dahulu. Tapi harus tahu tempat, keep it yourself buat kalian sendiri aja gitu. Kalau semua itu udah keluar dan diungkapkan kemana-mana dengan konteks yang merajuk ke pelecehan, itu jatuhnya penyakit men. Dan lu kayak gitu tuh gak keren, serius gak keren. Lu tanya deh sama cewek-cewek yang ada di sini atau teman terdekat lu dah. Mereka ngelihat cowok cabul tuh keren apa ilfil? Jijik malah. Kalau lu nggak bisa menghormati orang, paling nggak lu bisa menghormatin diri lu sendiri. Emosi banget nih Mimin. Karena sering banget Mimin nonton kalau pas bahas Kak Yola ataupun siapa, nggak Kak Yola aja sih sebenarnya, banyak. Itu komen-komennya selalu tidak senonoh gitu. Kenapa sih kalian? Kenapa out of context gitu? Dan ditambah lagi banyak juga konten-konten kreator yang emang sengaja menyorot hal-hal yang tidak sepantasnya. Pusing. Ya mungkin gitu aja. Semangat terus buat Kak Yola Yuliana dan juga semua pemain voli profesional Indonesia. Ayo berjuangnya semakin keras lagi gitu, bawa nama voli Indonesia tuh ke kancah yang lebih tinggi lagi. Mimin tuh berharap banget Indonesia tuh bisa main di VNL gitu ya, lawan Jerman, tiba-tiba lawan Itali. Gila lawan Itali men, Indonesia itu kan keren banget. Dan Mimin berharap Mimin masih sempat lah bisa nonton itu gitu ya. Oke deh, mungkin sekian dulu aja guys dari Mimin. Silahkan kritik dan sarannya di kolom komentar. Kalian kalau mau menghujat Mimin silahkan, gak apa-apa. Mimin mah kebal sama hal-hal yang begituan. Kalau informasi di atas ada yang salah ataupun ada yang kurang, pasti ada kurangnya. Silahkan ditambahin di kolom komentar juga. Dan buat orang-orang cabul di luaran sana, semangat karena masih ada banyak hal-hal berguna di luaran sana yang bisa kalian bahas gitu ya. Pada anyway, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe dan juga bunyiin lonceng notifikasinya. Sorry Mimin di akhir agak berapi-api. Dan ya, see you in the next video. Bye-bye. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long.